Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sultan Gibani Firmando, mahasiswa baru program studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Saya berasal dari kelas A dengan NIM 2103411000072. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum asam basa dan pH larutan pada mata kuliah Kimia Dasar yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Ari Giri Dwi Kartika Eskel MSI. Pada percobaan pada kali ini saya menggunakan bahan dan alat yang sangat mudah untuk kita temui. Yang pertama, saya menggunakan alat wadah plastik sebagai wadah dari setiap larutan. Kemudian pengaduk yang terbuat dari sedotan plastik untuk setiap larutan. Kemudian sendok untuk memindahkan indikator ke dalam larutan yang akan diuji coba. Selanjutnya adalah bahan yang sekaligus menjadi larutan pada uji coba pada kali ini. Yang pertama adalah air keran. Kemudian yang kedua, air garam. Yang ketiga adalah air sitrun. Yang keempat adalah air cuka. Yang kelima adalah air sabun. Kemudian yang keenam adalah air deterjen. Kemudian yang ketujuh adalah larutan perasan jeruk nipis. Kemudian yang kedelapan adalah larutan obat mah. Kemudian yang terakhir adalah larutan kunyit yang menjadi indikator alami pada uji coba pada kali ini. Pada penentuan kadar pH dalam setiap larutan, untuk menentukan larutan asam, basa atau netral dapat menggunakan berbagai cara. Yang pertama, menggunakan kertas lakmus. Kemudian yang kedua, menggunakan pH meter, kemudian menggunakan pH universal, kemudian yang terakhir atau alternatif menggunakan indikator alami. Seperti percobaan pada kali ini saya menggunakan kunyit sebagai indikator alami. Pada penentuan kadar larutan uji coba pada kali ini, untuk menentukan suatu larutan bersifat asam, basa atau netral dapat dilihat dengan adanya perubahan ketika memberikan larutan indikator ke dalam setiap larutan percobaan dan mengalami perubahan. Jika mengalami perubahan ke warna yang lebih gelap atau cenderung gelap, dapat ditentukan bahwa larutan tersebut bersifat basa. Kemudian apabila terdapat perubahan ke warna yang cenderung terang, maka larutan tersebut dinyatakan sebagai larutan asam. Baik, mari kita mulai untuk pemberian larutan indikator ke setiap larutan yang akan diuji coba. Pertama, saya akan memberikan larutan indikator ke larutan air keran. Kemudian yang kedua, saya memberikan ke larutan air garam. Kemudian saya memberikan ke larutan cuka. Mohon maaf, ke larutan sitrun. Kemudian selanjutnya ke larutan cuka. Selanjutnya ke larutan air sabun. Selanjutnya ke air deterjen. Selanjutnya saya akan melakukan penuangan kepada larutan air jeruk. Dan terakhir ke obat mah.
Baik, semuanya sudah tercampur dengan bahan indikator. Baik, perubahan warna pada setiap larutan yang diuji coba pada kali ini mengalami perubahan, namun untuk larutan air keran dan air garam mengalami perubahan ke arah kuning terang. Namun kedua larutan ini bersifat larutan netral. Kemudian yang ketiga mengalami perubahan ke arah kuning cerah yang menandakan bahwa larutan sitrun bersifat asam. Kemudian pada larutan cuka mengalami perubahan ke warna kuning yang sangat terang yang menandakan bahwa larutan cuka merupakan larutan asam. Kemudian untuk larutan sabun mengalami perubahan ke warna kuning yang cenderung gelap yang menandakan bahwa larutan air sabun merupakan larutan yang bersifat basah. Kemudian larutan deterjen mengalami perubahan merah tua yang menandakan bahwa air deterjen merupakan larutan yang bersifat basah. Kemudian larutan selanjutnya adalah air jeruk yang mengalami perubahan warna ke warna kuning yang cenderung lebih terang yang menandakan bahwa air perasan jeruk nipis ini mengandung atau bersifat asam. Kemudian yang terakhir adalah larutan obat mah yang mengalami perubahan ke warna coklat tua yang menandakan bahwa larutan obat mah merupakan larutan yang bersifat basah. Mengapa air larutan keran dan air larutan garam mengalami perubahan warna namun tetap bersifat netral? Karena air keran mengalami ionisasi yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ dan hidroksida atau OH- dalam jumlah yang sama. Kemudian mengapa air larutan garam dapat dikatakan atau bersifat netral meskipun mengalami perubahan warna? Karena garam dapur atau garam terbuat dari asam klorida atau HCl yang merupakan atau yang bersifat asam kuat dan natrium klorida atau NaOH yang bersifat basa kuat. Itulah mengapa garam dapur dapat mengalami perubahan warna namun tetap bersifat netral. Baik, mungkin cukup sekian untuk praktikum asam basa dan pH lautan pada kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya.